Gantung banget lah ya? itu. Open ending. Open ending lah ya. Kira-kira akan ada sequel nggak bang? Gak tau ya, tergantung respon penonton. Tapi udah ada belum ceritanya? Cerita film Pembuangan di Bukit Duri kan realitas, jadi cerita itu berlanjut di kehidupan nyata. Kalau saya, Sequelnya di kehidupan kita. kalau saya mau bertanya, kenapa endingnya menggunakan si peristiwa riots itu sebagai kayak malah menambah gitu, jadi rusuh tambah rusuh. Betul, Gitu. jadi ini kan kita mau memberikan film yang juga kayak peringatan. Kalau misalnya kita nggak berubah, kita akan menuju ke petaka yang sama. Jadi kita harus berubah, harus memikirkan pendidikan sebagai prioritas, harus mencoba untuk memutus rantai budaya kekerasan dan sebagainya. Dan supaya semakin terasa urgensinya untuk kita supaya mulai berpikir dan berubah. Itu betul. Kalau misalnya kita akhiri dengan happy ending, selesai filmnya kan udah filmnya selesai. Tapi kan hidup itu kan nggak ada selesainya, continuous. Bang, waktu pertama kali nulis Mas Adi, banyak isu yang ditangkapin dari masalah pendidikan dan segala macam. Sebenarnya kasih porsi itu di dalam naskahnya Bang itu sebenarnya itu pikiran atau masih natural aja. Jadi secara organik kan filmnya berangkat dari keresahan, masalahnya apa saja, kemudian dicoba dimasukkan ke dalam journey dari karakter-karakter, itu nggak ada yang dipaksakan. Jadi berapa persen pendidikan, berapa persen kekerasan itu ya tergantung dari apa yang dialami oleh karakter. Supaya ngikutinya juga nggak kayak dijajali isu-isu tapi tetap cerita. Terus Bang Joko, saya penasaran aja ya, sebenarnya saya suka gitu loh dengan banyaknya karakter anak muda. Cuma ada satu yang agak ngejanggal buat saya adalah kenapa sebenarnya kayaknya saya merasa karakter Satin itu karakter Satin itu seperti kosong ya gitu. Maksudnya nggak ada, kalau memang dibilang ada background karakter, even sampai namanya ya memang sengaja ditaruh di terakhir untuk nama Doti itu gitu. Saya ngerasa kenapa gitu, biasanya kan apalagi kalau dengar dari cerita kan ada background karakter yang lengkap gitu. Kenapa dia cuman di bagian depan doang? Karakter Satin itu adalah karakter yang paling kompleks. Kenapa kompleks? Karena pertama dia perempuan ada di kelompok laki-laki. Kenapa dia memutuskan untuk ada di kelompok laki-laki? Itu kan kompleks sekali. Biasanya kan perempuan ya berteman dengan perempuan, tapi kenapa dia ada di laki-laki? Itu aja membutuhkan lama sekali pemahaman karakter dari karakter Doti itu sendiri. Jadi banyak yang nggak terucap karena kita nggak mau film ini jadi film yang dijelasin semua. Tapi kenapa dia ada di kelompok laki-laki itu kan kayak kenapa ya dia memutuskan untuk bersama dengan laki-laki yang kasar. Laki-laki kan ada berteman dengan kelompok laki-laki perempuan, tapi kan perempuan tuh bisa berteman dengan laki-laki yang lebih eksentrik, flamboyan, tapi kan laki-laki maskulin banget yang full adrenalin itu aja udah kompleks banget gitu. Kemudian cara dia misalnya memberikan reaksi-reaksi yang kecil-kecil tapi membuat karakternya sangat kaya sekali. Misalnya ketika Edwin bertatapan dengan Jeffrey ketika mereka akan berkelahi, yang lainnya tegang, itu karakter Satin tersenyum. Senyum itu yang gitu. Itu aja memberikan layer karakter yang sangat kuat sekali. Dan terutama ketika ending, tapi jangan spoiler ya, ketika Jeffrey dipiting sama Edwin, yang diucapkan itu adalah Doti. Jeffrey bilang, Doti, jangan pergi loh. Dan Doti dengan pandangan yang full of regret, teror itu mendapatkan ekspresi yang nggak satu layer, nggak satu dimensi. Itu nggak semua aktor bisa. Satin Zanetta tuh dipilih karena ketika dia casting dia menunjukkan dalam satu reaksi itu ada banyak sekali layer, terutama yang ending tadi itu. Jadi kalau dibilang kenapa dia kosong, dia yang paling kompleks. Dalam cerita ini karakter Doti itu yang paling kompleks. Terus sama satu lagi Bang, saya juga penasaran, maksudnya saya tahu di situ kan memang diceritakan bahwa itu sekolah yang dengan anak-anak yang bermasalah. Ya. Tapi kenapa ada beberapa karakter, saya lupa nama-namanya, tapi kayak seperti waktu dia dua orang yang mencari di dalam lab itu dan dengan memukul dia menceritakan masalah dengan ayahnya, dengan keluarganya. Kenapa memilih hanya beberapa karakter itu yang akhirnya I understand why they are in the school like that gitu. Betul, karena kita nggak mau jadi film itu adalah film isu preachy. Maksudnya nggak semua orang secara verbal bilang gue punya masalah segala macam, tapi kita memaksudkan film ini ditonton oleh orang yang bukan hanya biasanya mencari hiburan, tapi juga bisa memberikan
pemahaman yang lebih terhadap satu karakter. Ada 2 karakter yang bilang bapaknya korupsi apa segala macam, ya kesempatan dia memang ada pada waktu. Cuman ketika misalnya Jeffrey kan nggak disebutkan masa lalu seperti apa, misalnya ketika dia membuka celana itu ada luka-luka. Karakter Raihan misalnya, Raihan dia tanpa diceritakan, tapi ketika dia membunuh sahabatnya itu Raihan sama Gary. Kalau film-film lain kan biasa, ya aku bunuh, ketawa. Ini mereka nggak ketawa, mereka saling menyalahkan. Yang begitu-begitu tuh yang seharusnya ditangkap oleh para penonton yang kita inginkan gitu. Jadi kita nggak mau verbal menggurui, enggak. Jadi layer-layer dan kekayaan dari satu karakter itu ada di detail-detailnya. Makanya film ini akan sangat nikmat untuk ditonton kalau misalnya kita memperhatikan detailnya. Nikmat dalam tanda kutip ya? Ya, nikmat bukan ada orang nanti kita tertawa gitu. Bang, ini filmnya lebih straightforward, maksudnya nggak banyak Nggak ada teka-teki, ya. Gitu. Memang ini sengaja untuk cari jalan baru atau mungkin yang penonton bisa lebih mudah menikmati. Skripnya skrip lama ya, jadi bukan jalan baru, tapi memang semua film itu berbeda-beda. Kalau misalnya saya bikin film Pengabdi Setan misalnya, Pengabdi Setan itu adalah cerita tentang fenomena global. Makanya ada konferensi Asia Afrika, ada kelompok yang sifatnya mendunia gitu. Itu kan besar sekali. Makanya cocok untuk dimasukkan beberapa clue. Tapi ini kan Indonesia, tentang real issues kan, kayaknya nggak cocok ya kalau teka-tekiin gitu. Jadi memang di film ini, khusus untuk film ini kita ingin penonton benar-benar bisa mengikuti ceritanya dengan baik sehingga mereka paham dan message yang kita sampaikan tuh sampai tanpa harus berpikir ada konspirasi teori apakah di film kali ini Oh, dari next abang. Message Joker kan banyak banget yang buat teori tersendiri. Next film kita ada kok. Nanti ada waktunya. Target penonton Mbak, kira-kira berapa? Nah, kalau aku di Kamensi Pictures sama Tia itu nggak pernah memikirkan target penonton. Karena apa? Karena kita tidak mau terjebak marketing komunikasinya itu hanya untuk mencari penonton sebanyak-banyaknya, tapi kita mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan. Misalnya kita pakai hashtag kan mari memulai percakapan, bukan ayo nonton bareng keluarga, enggak, tapi kita lebih memilih filmnya sampai ke orang-orang yang sudah aware tentang isunya dan orang-orang yang belum aware tentang isunya. Makanya komunikasi marketingnya itu tidak untuk fokusnya itu nggak ke jumlah penonton. Kita mau filmnya ditonton oleh banyak orang supaya apa yang kita sampaikan sampai ke banyak orang, tapi nggak sebatas dapat uang. Goal kita adalah semoga filmnya punya impact yang baik Itu dia. untuk penonton. Ya. Bang, ada alasan khusus nggak sih kenapa? Sorry? Ada alasan khusus nggak kenapa tanggal 17 April tayangnya? Karena kan harus Pengabdi Setan juga dibangunnya 17 April. Apakah itu jadi salah? Diulik sendiri ya. Kalau itu. Ini pertanyaan warganet udah banyak. Iya. Biar tetap dibicarakan, jadi aku masih jawab ya. Sama satu Jadi lagi, ada alasan. Yes. saya sudah selesai gitu. Saya pengen tahu dong reaksi pihak Amazon itu seperti apa, dan terus terang saya agak cukup kaget sendiri sih mendengar komentar bahwa untuk sekarang dirilis untuk di Indonesia gitu. Buat sebuah perusahaan yang terkenal secara global, pasti kan mesti ada visi-visi yang harusnya. Bukan, maksudnya dirilis di Indonesia duluan ketimbang di worldwide gitu. Dan reaksi mereka pada saat hasil produknya itu, Kita sampai kayak nggak yakin, kayak masa sih mereka suka banget gitu. Iya. Jadi pertama kali kita kasih hasil cut editingnya itu mereka langsung minta Zoom, Minta meeting. untuk bilang bahwa we really love the cut apa segala macam. Ya, masa sih lo kan udah bikin film yang kayak dari tahun 1920 gitu, masa sih gitu, kita dari Indonesia. Tapi kalau dilihat dari kepercayaan mereka itu tidak mencampuri kreatif, maksudnya setelah kita kasih editing ke mereka nggak minta ganti apa segala macam, juga menunjukkan bahwa mereka percaya banget sama produk. Bahkan mulai dari skripnya sih, Dari skripnya. dari skrip. Semua proses itu mereka serahin ke kita. Ya. jadi proses kayak mereka terjun juga
kurasinya mulai dari skrip juga mereka Dari kurasi, Iya. ya. Dari kurasi, dan ketika mereka bilang let's go with this, kita bilang ada notes apa enggak, mereka bilang you know the story, it's your story, you decide. Jadi mereka sangat percaya sama kita, dan apparently nggak sia-sia kepercayaan mereka, karena ketika filmnya selesai mereka bahkan datang ya, ketika syuting mereka datang, dan mereka miss karena kita syutingnya cepet banget, satu take oke, lancar banget alhamdulillah, dan melihat hasilnya mereka support banget. Mereka juga amazed waktu kita syuting. Kita kurang tahu ya yang mereka dapat informasi syuting di Asia Tenggara itu seperti apa, tapi ketika mereka datang ke lokasi syuting kita, mereka yang oh wow, Rapi. sebegitu rapihnya, Rapi. sebegitu bersih, dan kita sangat memikirkan safety. Semua kru itu pakai harness, pakai helm, pakai apa, pokoknya safety juga selalu kita jaga. Itu juga mereka yang wow, kita nggak nyangka kalian akan sedetail ini. Itu set sekolahnya Teman-teman, Kasih, Bang. teman-teman, lambang ini nih nggak sembarangan mereka kasih ke film. Jadi begitu mereka memberikan lambang ini, Bang, lokasi syuting use this. Itu set yang sekolahnya di mana? set sekolahnya kita di Bandung. Bandung. Syutingnya di Bandung. Berapa lama sih, Bang, untuk bangun set sekolah itu? 3 minggu. Jadi beneran lokasinya gimana? Lokasinya di Bandung, gudang kosong. Tapi kita bangun dari nol sehingga jadi sekolah. Jadi cuman ada dinding gudang kosong lah. Gudang Tapi kita- kotak-kotak gitu. Gudang kotak-kotak, tapi kita bikin menjadi kelas, kita bikin menjadi gym. Jadi bisa dibilang dari nol ya. Bang, Bang, terus dengar podcast abang di Frightmare bahwa dalam syuting Bang Joko Anwar tuh agak sedikit berbeda dengan syuting-syuting lain, di mana nggak ada action tapi ada clue sedikit Iya. para aktor akan bermain, tadi juga seperti dijelaskan. Betul. Nah, kalau misalkan boleh dikasih tahu Bang, dalam segi teknis filming dan segala, ini kan preferensi Bang Joko kan ya. Is it make the aktor lebih leluasa juga? Iya. Nah, apakah ada beberapa dialog yang benar-benar apa namanya tuh, kan ada improvisasi Ya. dari para aktornya gitu. Jadi aku sama Tia kalau bikin film itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada para pemain. Jadi kita nggak membatasi dan tidak mengganggu konsentrasi. Jadi makanya setnya 360 derajat, mereka bisa mengeksplor. Terus kita nggak pakai action, stand by and action, kecuali kalau misalnya adegan yang sangat spesifik gitu ya. Tapi biasanya kita nggak pakai kata action, tapi aku sama kameramen, DP sama soundman akan punya kata rahasia. Jadi aku akan membawa para aktor, aku jelasin adegannya segala macam, mengingatkan kembali purpose-nya apa, dan aku akan bilang silakan. Jadi mereka akan mengambil waktu kapan mereka siap, dan aku akan mengatakan satu kata. Bisa aku bilang tolong yang kuning diambilin dong. Terus DP langsung muter, soundman langsung muter. Udah semuanya quiet. Begitu semuanya quiet, para pemain akan tahu it's waktunya mereka. Jadi nggak pakai action. Itu juga penting, maksudnya di produksi kru-krunya juga harus, makanya tadi aku bilang kita tuh syutingnya sangat tertib, krunya juga tahu gitu loh, kalau udah kameranya udah set, itu semuanya udah minggir dari set. Jadi kapanpun abang mengasih kode, kita udah nggak asing, awas lo, nggak usah gitu, semua udah clear. Dan semua kru kita hafal dialog. Karena apa? Karena sebelum syuting kita membuat video board, pemainnya adalah para kru. Jadi semua kru dari yang HOD, kepala departemen sampai PU. TNI sampai PU, mereka harus hafal dialog karena sewaktu-waktu akan bisa kita panggil, tolong boy masuk jadi ini, oke bang, karena sudah hafal. Bang, untuk yang adegan yang terakhir ya, yang di kereta, benar-benar di stasiun mana dan kereta mana? Keren banget nggak keretanya? Kira-kira di stasiun mana? Kira-kira stasiun mana? studio saya Buatan nih Bang. Itu buatan, nanti akan kalian lihat di behind the scene-nya 2 hari lagi. Itu luarnya itu sebenarnya nggak ada, tapi jadi kan sering orang bilang VFX. Jadi banyak sekali VFX kita, termasuk di pengepungan di Puluburi, orang nggak tahu itu VFX karena real banget, termasuk di Kereta. Jadi bukan kereta, beneran. satu lagi Itu dong kita syutingnya di studio. studio. satu lagi dong kenapa Yes. sih pilih Emir, apakah akan ada project Emir, selanjutnya? Emir Mahira. Ya.
Kenapa pilih Emir? Ya. Wah, aku udah lama banget pengen kerja sama Emir. Dia salah satu pemain yang aku sama Tia suka banget performance-nya di film-film lain. Makanya kita cari yuk baperan untuk Emir gitu. Dan kebetulan di sini ada yang kita rasa cocok banget. Karena untuk jadi Panca, penampilan singkat tapi harus berkesan banget. Harus berkesan dan harus ketika Emir melihat gini ke Panca, ke Eduna, Panca itu kan dari matanya terpancar regret, ya trying to redeem himself gitu, kayak yang gitu-gitu tuh. Dari small expression, jadi kita nggak ada yang besar, tapi semuanya terpunch. Jadi ada bukan hints buat ini ya, buat next project mainnya. Syuting kita lebih sedikit dari schedule, jadi kita save 3 hari ya. Iya. Jadi kita syuting awalnya 45, pas syuting kayaknya bisa lebih cepat 40, 38, ada 35. Tahun lalu, tepat tahun lalu. 4 tahun lalu. Jadi kita bikin film, makanya kenapa hanya bisa satu film 1 tahun, karena kita kalau bikin film lama. Kalau yang lain bisa banyak, nggak tahu caranya gimana. Satu lagi Bang, Yes. sebelumnya kan pas tayang tuh dibarengin dengan film lain yang akhirnya di apa sama netizen diduetin gitu apa filmnya. Diduetin apa? Ya, maksudnya di apa versus ini gitu. Oh. Ini. Nah, sekarang kan tempat filmnya tanggal 17 April juga ada yang tayang barengan. Nah, menurut Bang Joko melihat itu. Aku rasa apapun yang dilakukan oleh netizen itu wajar-wajar aja, kan mereka nonton film, bayar tiket, bebas lah, kenikmatan menonton. Abang kembali foto dulu ya. Boleh, Kan boleh.